Dengan bersedekah kita akan dapat membersihkan harta-harta kita yang bercampur dengan syubhat. Mungkin ada harta kita yang bercampur dengan haram, maka untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang sifatnya itu membersihkan hati dari kikir, dari bakhil, itu diupayakan supaya banyak berzakat. Maka dengan cara banyak berzakat, hati kita yang kikir, hati kita yang bakhil itu akan menjadi bersih. Ya. Hadis yang pilihan yang jumlahnya itu ada 40 hadis. Dan hadis Arba'in ini bukan hanya disusun oleh Imam Nawawi saja, tapi juga ada yang menyusun seperti Syekh Ismail Al-Yamani juga. Beliau menyusun hadis sebanyak 40 hadis yang juga disebut dengan hadis Arba'in. Tapi isinya tidak sama dengan hadis Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Kita menginjak kepada hadis yang kedua, yaitu An Umar Aydan, jadi dari Sayyidina Umar juga, yang kemarin hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Sementara akan saya terjemahkan hadis ini, ialah bahwa cerita atau hadis ini terjadi pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya di sebuah halaqah, bahwa di sini disebutkan bainama nahnu, ketika kita sedang julus, sedang duduk-duduk, sedang mengadakan kegiatan pengajian dengan para sahabatnya, inda Rasulullah SAW, data yaumin, pada suatu saat, pada suatu hari, tiba-tiba muncul, idfada alaina rajulun syadidun. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang
ke tengah-tengah kita seorang laki-laki syadidu bayadis syab, baju yang sangat putih bersih, syadidu sawadis sya'ri, rambut yang sangat hitam, sehingga la yura alaihi atharus safar, sehingga tidak kelihatan kalau dia itu dari perjalanan yang jauh. Karena apa? Karena pakaiannya sangat bersih, putih sekali, dan rambutnya masih baru, hitam, masih rapi, sehingga tidak kelihatan kalau dia itu orang jauh. Tetapi para sahabat itu merasa heran. Tidak ada seorang pun yang kenal yang hadir di majlis Nabi ini. Tidak ada satu pun yang kenal. Tetapi bajunya itu baru. Ya, menunjukkan bahwa orang ini bukan orang yang jauh. Tetapi yang diherankan oleh sahabat, tidak ada seorang pun yang kenal. La ya'rifuhu minna ahadan hatta jalasa, sehingga orang tadi duduk langsung di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi, kemudian menyentuhkan, menempelkan lututnya seorang laki-laki ini ila rukbatayhi, dengan lututnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditempelkan ini. Setelah kemudian ditempelkan lututnya seorang laki-laki ini dengan lututnya Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian tangannya Nabi, tangannya si laki-laki ini, si rajul ini, diletakkan di pahanya baginda Nabi. Ya. Jadi lututnya itu ditempelkan, kemudian tangannya tangannya si laki-laki ini diletakkan di atas pahanya baginda Rasul. Setelah itu si rajul ini, seorang laki-laki yang asing ini, kemudian bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong sampaikan kepada saya tentang agama Islam. Akhbirni anil Islam. Ceritakan, sampaikanlah apakah yang dimaksud dengan Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam, adapun Islam itu, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas salatah, dan melaksanakan salah, wa tu'tiyaz zakatah, dan membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal baitah, dan engkau melaksanakan ibadah haji, ini istata'tah, jika engkau mampu, ilaihi, kepada melaksanakan haji. Qala sadaqtah, kemudian si laki-laki itu menjawab, sadaqtah, engkau benar. Fa'ajibna, maka saya merasa heran lahu, kepada si laki-laki ini, yas'aluhu wa yusaddiquhu,
dia bertanya dan dia juga membenarkan. Sehingga para sahabat itu merasa heran, dia tanya, dia mestinya tanya, ya, karena namanya pertanyaan tentu hal yang tidak dia ketahui. Tetapi ketika dia tanya dan dijawab dan dia menjawab dan dia mengatakan engkau benar. Nah, maka kemudian para sahabat itu yang hadir pada saat itu merasa heran. Sebelum saya melanjutkan dari hadis ini, saya sedikit ingin menjelaskan tentang makna daripada hadis ini, yaitu bahwa pertama tentang manakib atau cerita daripada sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat Nabi yang kedua, di mana makna daripada hadis ini yaitu yang pertama menyebutkan di sini ada seorang laki-laki, yang dimaksud seorang laki-laki di sini adalah malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril. Akan tetapi sahabat di sini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya laki-laki ini. Kemudian disebutkan bahwa laki-laki yang datang ini kemudian mendekati Rasulullah, kemudian meletakkan kedua lututnya, ditempelkan kepada lututnya baginda Rasul, kemudian tangannya diletakkan di atas pahanya Rasul, kemudian beliau si laki-laki ini bertanya kepada Rasul, mal Islam? Qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada saya tentang agama Islam. Kemudian baginda Rasul menyebutkan bahwa antashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau harus yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan juga Muhammad adalah Rasulullah. Nah, di sini bahwa syarat-syarat kita itu sebagai orang Muslim itu harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan harus mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena ada sebagian firqah, ada sebagian golongan itu yang mengatakan bahwa dia dia itu hanya yakin kepada Allah tetapi tidak mau percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan firqah ingkari namanya itu. Ada namanya paham ingkari. Di situ memahami bahwa kita ini cukup yakin kepada Allah, tidak perlu kita yakin kepada baginda Rasul. Karena setiap apa yang dibawa Rasul itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pemahaman ini adalah termasuk pemahaman yang sesat. Karena di dalam Al-Quran disebutkan atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan juga harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita ini tidak bisa taat, tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam syariat sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah yang keterangannya itu hanya bersifat global. Seperti contoh, misalnya di dalam Al-Quran disebutkan aqimus shalah, laksanakan salat, kerjakanlah salat. Di situ konteksnya hanya
berfirman Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis shalah, kerjakan salat. Tetapi di dalam Al-Qur'an itu tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana melaksanakan salat yang benar. Apakah harus berdiri, apakah harus ruku, apakah harus i'tidal, apakah harus duduk, apakah ada salam, apakah itu ada takbir, dan bagaimana bacaannya, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Maka untuk mengetahui secara detail, maka kita harus taat kepada baginda Rasul untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar. Karena di dalam Al-Quran itu sifatnya hanya global, aqimus shalah. Maka untuk mengetahui bagaimana cara sholat yang benar dan komplit dan lengkap, maka baginda Rasul bersabda di dalam hadisnya, itu disebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana saya melaksanakan salat. Maka para sahabat untuk mengetahui secara detail, secara terperinci bagaimana salat yang sebenarnya, maka Rasulullah mengatakan, sallu, salatlah kamu, lihatlah saya waktu salat. Dan dengarkan apa yang saya baca pada waktu saya salat. Sehingga para sahabat pada saat itu bisa melihat salatnya Nabi yang sebenarnya. Kapan harus dilaksanakan, apa saja bacaannya. Sehingga para sahabat betul-betul detil, betul-betul meniru salatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, seperti ibadah haji. Di dalam di dalam hadis juga disebutkan supaya melaksanakan haji sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi, di mana juga di dalam ibadah haji ayat Al-Quran disebutkan bahwa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa hendaknya kamu itu melaksanakan haji. Ya, jadi dalam Al-Quran itu hanya sifatnya global, ya. hanya sifatnya global. Tetapi kemudian untuk memerinci bagaimana haji yang benar, yang di situ ada rukun haji yang dilaksanakan melalui perjalanan dari Arafah, kemudian menuju Musdalifah, kemudian menuju Mina, kemudian setelah itu Jumratul Aqabah, wa Jumratul Wusta, kemudian Jumratul Sugra, kemudian itu setelah itu tawaf ifadah, kemudian ada sa'i, kemudian ada tahallul. Semuanya itu ada terperinci keterangannya di dalam hadis, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita tidak bisa beriman, tidak bisa dikatakan Islam kalau kita tidak taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga ketika ketika Sayyidina Adam mau masuk surga, kemudian dia tidak bisa membuka pintu surga, kemudian beliau tanya kepada malaikat, pada saat itu malaikat Ridwan, di mana kuncinya ini? Di mana kunci surga? Kemudian malaikat Ridwan mengatakan itu kuncinya ada di atas. Apa itu? Adalah tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kuncinya surga adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin membuka surga, kalau hanya dibuka dengan La ilaha illallah saja, tanpa mengatakan Muhammad Rasulullah, tidak akan terbuka itu surga. Selanjutnya bahwa dikatakan bahwa Islam adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata, dan juga melaksanakan salat. Ini juga penting
bahwa setelah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kita juga harus melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, awwalu ma tuhasabul abdu yaumal qiyamati as-salatu. Pertama kali yang akan dihisap, pertama kali yang akan diurus di hari kiamat, pertama kali adalah tentang masalah salat. Karena salat itu adalah as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang melaksanakan salat, dia berarti telah menegakkan agama menjadi kuat. Barang siapa yang tidak mau salat, faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tidak mau melaksanakan salat, berarti dia merobohkan agamanya. Maka untuk memperkuat agamanya, memperkuat kehidupan di dunia ini di dalam menjalankan syariat, itu pertama kali harus berangkat dari salat yang baik. Kalau salatnya baik, pasti dia akan baik dengan orang lain. Kalau salatnya itu baik, maka muamalah, berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan teman, berhubungan dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya, dengan profesinya, pasti akan baik. Karena apa? Karena di dalam salat juga disebutkan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu adalah bisa mencegah dari perbuatan yang jahat dan daripada perbuatan yang mungkar. Yang disebutkan dengan fahsya di sini adalah seperti perbuatan zina, seperti perbuatan zina. Tapi kalau yang mungkar itu seperti perbuatan mencuri, mabuk-mabukan. Mudah-mudahan dengan salat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memberikan pengaruh besar kepada kita untuk menjalankan hidup ini semakin lama semakin baik, semakin lama semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu dia zakah, dan juga Islam itu harus melaksanakan zakah. Harus melaksanakan zakah. Apa itu zakah? Zakah itu secara bahasa, secara lugatan at-taharah, adalah bersih. Ya. Tazkiyah adalah bersih. Maknanya itu adalah at-taharah. Apa artinya secara luas? Bahwa dengan bersedekah kita akan dapat membersihkan harta-harta kita yang bercampur dengan syubhat. Mungkin ada harta kita yang bercampur dengan haram, maka untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang sifatnya itu membersihkan hati dari kikir, dari bakhil, itu diupayakan supaya banyak berzakat. Maka dengan cara banyak berzakat, hati kita yang kikir, hati kita yang bakhil itu akan menjadi bersih. Ya. Juga harta yang bercampur dengan yang subhat juga menjadi bersih. Kemudian digambarkan di dalam sebuah kitab Ibnu Katsir bahwa di situ dicontohkan kalau sebuah sumur yang itu kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diambil airnya, tidak disedot airnya, tidak ditimba airnya, maka semakin hari semakin kotor. Tetapi kalau air sumur itu terus diambil, maka akan semakin bersih dan sumbernya juga akan lancar. Itu gambaran yang pernah disebutkan di dalam kitab Ibnu Katsir. Jadi harta itu kalau semakin disedekahkan, semakin dikeluarkan, maka
harta itu akan semakin bersih, harta itu akan semakin suci, dan sumbernya pun juga akan semakin banyak. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis, istanzilur rizqah bis sadaqah. Maka supaya rezeki kita itu semakin banyak, supaya rezeki kita semakin lancar, maka diupayakan supaya semakin banyak bersedekah. Maka dengan bersedekah, rezeki itu akan semakin lancar. Istanzilur rizqah, turunkanlah rezeki itu bisadaqati, dengan bersedekah. Maka bukan berarti kita kemudian bersedekah itu akan berkurang harta, akan berkurang, tetapi akan bertambah rezeki kita kepada yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga disebutkan di dalam hadis yang lain, la yang kusul malu bis sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwa sesungguhnya harta itu tidak akan berkurang dengan bersedekah, bahkan akan terus bertambah, bahkan pasti akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Nah, itu adalah sabda baginda Nabi yang jelas bahwa dengan bersedekah itu tidak akan berkurang harta benda kita, bahkan terus akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Oleh karena itu, kalau kita ini merasa rezeki kita ini seret, rezeki kita ini tidak bertambah, maka diusahakan segeralah banyak bersedekah agar rezeki kita akan semakin melimpah sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita ini sebenarnya merasa bahwa eh, dengan bersedekah itu merasa kurang. Kadang-kadang juga kita menuntut mana katanya dengan bersedekah rezeki kita ini akan bertambah. Tetapi kenyataannya setelah kita bersedekah uang kita berkurang. Maka perlu diketahui bahwa rezeki itu tidak harus berupa harta. Rezeki itu tidak harus berupa benda, tapi rezeki itu banyak sekali. Di antaranya adalah rezeki iman. Rezeki iman kita yang semakin bertambah, itu adalah rezeki yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki apa lagi? Rezeki kesehatan. Rezeki kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah semakin istiqomah, itu adalah rezeki. Kita diberi kemampuan untuk sholat jamaah, itu adalah rezeki. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rezeki. Kita diberi kemampuan untuk istiqamah di dalam beribadah, itu adalah rezeki yang besar. Kita diberi keistimewaan istiqomah beribadah, bersalat berjamaah di masjid, di musala, itu adalah rezeki. Ketentraman rumah tangga itu adalah rezeki yang besar. Jadi turunnya rezeki itu bukan berarti berupa benda, bukan hanya berarti uang, tetapi rezeki yang lain seperti kesehatan dan seterusnya itu adalah merupakan rezeki. Oleh karena itu maka dengan dengan bersedekah kita akan bertambah rezekinya. Bahkan kita itu terhindar dari kejahatan pun itu adalah rezeki. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis juga, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Sesungguhnya sedekah itu bisa menutup dari 70 kejahatan. Bisa menutup, bisa menghindar, bisa terhindar dari 70 kejahatan. Maka dengan bersedekah kita akan selamat dari 70 kejahatan. Sebagaimana diceritakan di sebuah kitab yang di situ ada sebuah cerita yang terjadi pada zamannya Nabi Saleh, di mana pada saat itu ada seseorang yang kerjanya itu adalah mencari kayu bakar. Setiap pagi dia berangkat
mencari kayu bakar. Ketika dia itu berangkat mencari kayu bakar, di tengah perjalanan dia itu bertemu dengan temannya. Kebetulan dia itu membawa 2 roti untuk bekal mencari kayu bakar. Setelah di tengah perjalanan, seseorang ini bertemu dengan temannya. Kemudian roti yang dia bawa, 2 buah itu, 2 roti itu, satunya diberikan kepada temannya. Setelah itu dia berangkat lagi melanjutkan perjalanannya untuk mencari kayu bakar. Setelah selesai mencari kayu bakar, seorang ini kemudian pulang. Setelah pulang di tengah perjalanan ketemu dengan Nabi Saleh. Setelah ketemu Nabi Saleh, tentunya karena ketemu dengan Nabi Allah Saleh, kemudian kayu bakar itu diletakkan di bawah. Setelah diletakkan, ternyata di dalam kayu bakar itu ada ularnya. Ular yang mematikan, ular yang warnanya hitam dan mematikan. Akhirnya Nabi Saleh mengatakan, "Ya rajul, ya fulan, kamu tadi ketika kamu memikul memikul kayu bakar ini, itu kamu tidak digigit oleh ular. Padahal ular ini ada di dalam kayu yang engkau pikul. Tetapi kamu tidak digigit oleh ular. Seandainya kamu digigit, pasti kamu mati." Lalu kemudian Nabi Allah Saleh bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan tadi ketika kamu berangkat menuju hutan untuk mencari kayu bakar?" Beliau menjawab, si laki-laki ini mengatakan, "Tidak ada yang saya lakukan. Saya hanya bersedekah 1 roti kepada teman saya." Kemudian Nabi Allah Saleh menjawab, "Karena barakahnya, karena sebab kamu bersedekah 1 roti ini, kamu bisa selamat dengan gigitan ular." Maka dengan sedekah ini kita akan bisa selamat dari mara bahaya. Itu hanya 1. Di situ baginda Rasul menyebutkan bukan hanya 1, tetapi sampai 70 kejahatan. Dengan hanya bersedekah akan selamat dari 70 kejahatan. Itulah di antara faedah-faedah kita itu bersedekah atau berinfak. Selamat dari 70 kejahatan, bisa membersihkan hati yang kikir, dan bisa membersihkan harta-harta kita yang bercampur dengan subhat, yang bercampur dengan haram, dan akan memperlancar rezeki kita. Di antaranya juga kita perlu ingat bahwa di dalam kitab juga disebutkan bahwa orang yang bersedekah itu katanya dihalang-halangi oleh 70 setan. Berarti kalau kita ini sudah mampu melaksanakan sedekah, sudah mampu mengeluarkan infak, berarti kita sudah memerangi 70 setan. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada ikhwan semuanya supaya jangan eman-eman kita untuk bersedekah, karena sedekah itu akan nampak hasilnya nanti baik di dunia maupun nanti juga di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli sedekah, orang yang bisa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta benda kita. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, jahadu bi amwalikum, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Di dalam Al-Quran, berjihadlah kamu dengan hartanya dulu, bukan dengan dirimu sendiri, tapi diawali dengan dengan hartamu dulu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli sedekah, sehingga kita menjadi orang yang bisa melaksanakan takarub ila Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bersedekah
dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersedekah kemudian diumumkan, bukan bersedekah kemudian dipamerkan, dimasukkan ke televisi sehingga dengan bersedekah itu menjadi riya dan tidak ada pahalanya. Sehingga banyak juga disebutkan uh, di dalam hadis di mana baginda Rasul juga mewanti-wanti, bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu, sehingga tangan kanan yang kamu infakkan tidak diketahui oleh tangan kiri. Itu artinya apa? Artinya kita ini bersedekah. Jangan diumumkan, jangan diberitakan, dipublikasikan. Sebab dengan bersedekah dipublikasikan, diumumkan itu akan menjadi riya, sehingga dengan adanya riya pahalanya tidak kita dapatkan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang ikhlas di dalam beribadah dan di dalam bersedekah lillahi ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pengajian hari ini, dan kita lanjutkan insyaAllah pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keterangan yang singkat ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan ilmu yang barakah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.